Nama jalannya Jalan Insinyur Sutami. Siapakah itu Insinyur Sutami? Saya nggak cerita jauh-jauh lah kan, karena kita ceritanya fadilah sahabat misalnya kan. Ini fadilah tokoh-tokoh Indonesia lah. Insinyur Sutami ini mantan Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum, zaman Soekarno sampai zaman Pak Harto. Zaman sekarang Pak jadi Menteri PU sugih, jangankan Menteri PU, kepala dinas PU sugih niki Menteri PU. Betapa kagetnya orang, wayahnya Lebaran Idul Fitri, wayahnya hari raya, menteri-menteri yang lain main ke rumah Insinyur Sutami, rumahnya bocor, lantainya sudah pecah-pecah. Pak Insinyur Sutami rumahnya sederhana, nggak kayak pejabat yang lain, 14 tahun jadi menteri, dari zaman Pak Karno sampai zaman Pak Harto. Menteri yang paling takut ke rumah sakit. Mengapa takut ke rumah sakit? Takut nggak kebayar. Beliau kena penyakit liver Pak, nggak sanggup berobat ke rumah sakit, sampai Bapak Ibu listriknya dicabut PLN. Gara-gara apa? Nggak bayar, nggak sanggup jadi membayar listrik PLN, dicabut. Maka Insinyur Sutami dinobatkan sebagai pahlawan, menteri termiskin sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Halo, bukan cuma Indonesia nih, menteri termiskin sepanjang sejarah peradaban umat manusia, Insinyur Sutami. Yang kami hormati Kepala Desa Rejo Binangun, Bapak Aldi Ibrawijaya yang ganteng. Pak Kades istrinya berapa Bu? Satu ya, kirain satu di sini satu di sana ya. Semoga Pak Kades diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memerintah Desa Rejo Binangun. Beliau diberikan kemudahan, diberikan petunjuk, hidayah dan taufik dari Allah untuk menjadi kepala desa yang amanah. Kita doakan tidak pernah diperiksa BPK, apalagi ditangkap KPK ya. Mudah-mudahan jauh-jauh. Selanjutnya yang kami hormati Babin Kamtipmas Pak Dedi, jauh dari Sukadana merantau ke Mesuji. Semoga karir di kepolisiannya juga lancar dan maju ya, amin. Selanjutnya yang kami ta'zimi, yang kami hormati Romo atau Abah Kiai Haji Asmawi ZA, asli dari Pandeglang. Pandeglang mah Sunda kasarnya, naon dia. Beliau juga merantau ke Mesuji, alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati Ibu Hajah Eni Malikah, mana Bu Eni tadi, Ketua Pengajian Triwulan Al Istiqomah beserta jajaran kepengurusan. Yang kami hormati Pak Budi selaku Ketua Panitia, kemudian Ustadz Imam Subaweh, Imam Sibaweh ya, Subaweh, tapaulan kali Gus Baweh, putrane Al-Maghfurlah Romo Yai Sodik Gede Darussalamah. Beliau adalah mursyid kula. Selanjutnya yang kami hormati pengurus MWCNU Kecamatan Simpang Pematang, kemudian PAC Muslimat, kemudian pengurus ranting Desa Rejo Binangun, segenap KBNU keluarga besar Nahdlatul Ulama yakni Ansor,
Fatayat, sahabat Bansar, Ibnu, IPBNU, KBNU lainnya yang tak bisa saya sebutkan satu persatunya, dan juga membersamai kita sedulur-sedulur SH atau PSHT, selanjutnya aparat desa Rejo Binangun, Pak Kadus, ketua-ketua RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Triwulan Istiqomah se-Kecamatan Simpang Pematang, khususnya tuan rumah yakni desa Rejo Binangun. Bapak Ibu apa kabar? Saya alhamdulillah. Perkenalkan kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman namun senes tiang Jawi. Bapak saya Komring, jadi saya sama Pak Kades ini sekampung. Bapak kula Komring, Jolma Komoring. Mama kula Ogan. Ogan itu bahasanya kayak mesuji lah, mirip-mirip mesuji. Kan mesuji itu aslinya rumputnya ya ogan. Jadi kampung kula saking Batu Raja, Ogan Komering Ulu. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena lahir bulan Sapar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek Paiman, nek Legiman, pon ya Poniman. Sakjane Bapak Ibu, orang Sumatera, orang Lampung, Komering, Ogan, termasuk Sunda, termasuk Pandeglang, kalau lahirnya bulan Sapar namanya biasanya Saparudin. Tapi saya itu begitu mau dikasih nama Saparudin di kampung saya ketangkap maling ayam, nggak jadi namanya Saparudin, makanya dikasih nama Suparman. Itu asal muasalnya. Majelis kita Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 1 di Desa Fajar Baru, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Pondok Pesantren Rahmatul Ummah 2 khusus putri itu di Margo Lestari, Jati Agung, Lampung Selatan. Pendidikannya salafiyah kitabiah, ngaji kitab kuning dan tahfizul Quran, ngapal Quran bersanad. Sanad Al-Quran di pondok kita dari Madrasatul Quran Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Kemudian pendidikan formalnya SD, SMP, SMA. Jadi pesantrennya dinaungi Kementerian Agama, sekolah formalnya dinaungi Kementerian Pendidikan. Mondoknya murah, cuman bayar uang makan 400.000 sebulan, uang sekolahnya 100.000. Ya tekor tuh Pak, tapi mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, Allahumma amin. Rata-rata santri itu yang mampu bayarnya tahunan, pas panen kopi baru bayar. Yang nggak mampu bayar nggak akan disuruh pulang dan tidak dihitung hutang. Wayahnya sudah lulus, pengen pulang, ijazah nggak ditahan. Walaupun mondok nggak bayar-bayar, nggak apa-apa. Selama anak-anak kita masih mau mondok, nggak apa-apa. Saya cuman pesan sama orang tuanya, boleh nggak bayar sehariah karena nggak mampu. Cuman anaknya mohon dikirim uang jajan. Karena kalau lagi kepengen jajan, ngelihat kawannya jajan semua, kepengen nggak punya duit, malah maling kotak amal. Nanti malu-maluin pondok. Bapaknya di rumah anteng ngudut, tapi anaknya di pondok nggak dipikirin. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Halo hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita semua ngaji Triwulan Istiqomah.
namanya saja mantap ini. Istiqomah niku kalau bahasa kerennya continue, sustainable, kata anak sekolah begitu. Kalau bahasa kitanya apa? Beguyur. Kalau bahasa Jawanya apa, Bu? Alon-alon asal kelakon. Makanya ada yang salah kaprah ini. Lakinya orang Sumatera, lakinya orang Ogan, bininya orang Jawa, mau berangkat kondangan hari Minggu, kata suaminya, payu beguyur berangkat deh. Kata istrinya, wow pas subuh pun siram. Pikir istrinya beguyur itu mandi. Beguyur bahasa Sumatera itu, kalau bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Yang penting continue. Itu namanya istiqomah. Tidak perlu terlalu menggebu-gebu, tidak perlu terlalu bersemangat, tidak perlu terlalu emosional, santai saja. Yang penting sampai di akhirnya. Cocok atau cocok? La takun rabban fatuhsarah wala yabisan fatukassarah. Jangan terlalu lemah, nanti engkau diinjak. Jangan terlalu keras, nanti engkau dipatahkan. Hidup ini lembek, jangan. Terlalu ngelawan, jangan juga. Yang garang-garang, yang ngelawan-ngelawan itu gampang dipatahkan. Yang lembek gampang diinjak. Yang penting beguyur, alon-alon asal kelakon. Al istiqomah khairum min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan nikmat istiqomah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ngaji istiqomah hari ini sekaligus peringatan Isra wal Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku menunggangi buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Bu, Baitul Maqdis itu di mana sih? Di Rajo Binangun, ten Palestina nggih. Sampai di Palestina. Tsumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain. Lalu aku masuk Masjid Al-Aqsa, fa shallaitu fihi rak'atain. Aku sholat 2 rakaat. Jadi ingat, Isra wal Mi'raj bukan pertama kali perintah sholat. Sakderenge Isra wal Mi'raj sudah ada sholat. Wong Nabi Adam sholat, Nabi Ibrahim alaihi salam yo sholat, Nabi Musa yo sholat, Nabi Isa alaihi salam yo sholat. Sebelum Mi'raj Nabi yo sholat. Bahkan sholat yang pertama kali diperintahkan adalah sholat malam, qiyamul lail. Tapi Isra wal Mi'raj niku Bapak Ibu pertama kali perintah sholat yang 5 waktu. Kalau sholat Nabi Adam ya sholat, cuman perintah yang 5 waktu itu pertama kalinya ketika Nabi Mi'raj. Itu pun setelah tawar menawar. Maka kanjeng Nabi masuk Masjid Al-Aqsa sebelum Mi'raj, beliau sholat 2 rakaat. Begitu Nabi salam, kaget beliau, penuh masjid, malaikat ikut sholat. Halo, ini masjid kita ini kalau subuh penuh sama nyamuk. Nyamuk ini ngatin ngupeng kemana-mana. Kadang-kadang ngapunten ge, imamnya nggak datang, atau dia yang azan, dia yang qomat, dia yang imam, dia makmumnya top, nggak punya kawan. Ada cerita Pak Mbah Selamat, enten Mbah Selamat,
Mbah Slamet muadzin kampung, azan jam 11 malam. Orang kampung ribut wis edan, Mbah Slamet mosok jam 11 malam azan. Orang datang ngumpul ke masjid, Mbah Slamet diteriakin, "Bah, sampean wis edan yo. Ini kan jam 11 malam nopo sampean azan?" Mbah Slamet diteriakin edan malah ketawa. Kata Mbah Slamet, mau pas isaan sudah tak adzan, sampean nggak ada yang datang. Ini jam 11 malam dia adzan kok podo ngumpul. Niki sing edan sampean nopo kula. Pinter Mbah Slamet. Makanya Pak, kalau masjid kita ini sepi adzan nih jam 12 malam. Pengen tahu siapa yang ngumpul? Kadang-kadang mohon maaf wayahi subuhan yang pinter-pinter nggak nongol. Akhirnya terpaksa imam subuhnya dorong-dorongan. Terpaksalah Mbah Slamet lagi yang jadi imam. Kata Mbah Slamet, aku nggak apal kunut. Udah Mbah, nggak kunutan nggak apa-apa. Ya kunut itu kan bagi yang apal. Bagian nggak apal ya nggak apa-apa. Kunut itu ad-du'a fi sholati makhsusi minal qiyam. Kunut niku Pak, doa di dalam sholat khusus dalam keadaan berdiri. Makanya doa kunut itu harus i'tidal. Abis ruku sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, pas tegak itu doa kunut. Makanya di madzhab Maliki doa kunut boleh sebelum ruku karena pas berdiri tegak. Yang penting berdirinya bukan bacaannya. Makanya panjenengan gak apal Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir, ya itu aja yang dibaca. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait 7 kali. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kunut nih, halo, biar pinter itu kunut. Umpami misalnya nggak hafal sholawat umi itu, bisa kita sholawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, cukup jadilah. Yang penting harus ada sholawat. Karena ngapa? Salawat kepada kanjeng Nabi min ab'adi sholah, itu sunnah ab'ad di dalam doa kunut. Kunutnya sunnah ab'ad, sholawatnya juga sunnah ab'ad. Tapi nggak harus Allahumma hdina juga, nggak hafal Allahumma hdina fiman hadait, boleh baca doa yang lain. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Kunut ya mboten napa-napa. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami fima rozaqtana, terhadap apa-apa yang sudah engkau rezekikan kepada kami, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab api neraka. Doa ini. Yang penting jangan doa begini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini su'ul adab. Karena doa itu ada makomnya, itu tempatnya ada tersendiri. Kalau masih Allahumma barik lana masih maklum kita. Nah itu Bapak Ibu, jadi doa kunut sedemikian rupa. Nih Mbah Slamet di kongkon subuhan ngimam, aku nggak hafal kunut. Kata makmum, udah Mbah, dewe bodoh-bodoh goblok, nggak usah pakai kunut sholatnya. Oke, kata Mbah Slamet. Masuk mihrab pengimaman, rakaat pertama lancar, bacaan Fatihah, suratnya kulhu. Begitu rakaat kedua bar Fatihah, Mbah Slamet meneng. Makmum ngasih kode, aham. Mbah Slamet sih meneng, aham. Tambah rame yang aham, Mbah Slamet malah noleh. Kata Mbah Slamet, boleh baca kulhu lagi enggak? Boleh Mbah, kata makmum. Niki makmum, niki imami goblok, makmume tambah goblok. Ya gara-gara saut-sautan batal sholatnya. Makanya bapak-bapak ketempuan masuk masjid pas subuhan, kiainya nggak ada yang datang, ustadznya nggak ada yang nongol, imam ratib nggak ada yang datang, mungkin lagi sakit atau mungkin ada udzur. Panjenengan boleh ngimam sholat subuh, ndak apa doa kunut yang saya ajarkan tadi. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lah kan yang penting doa dalam keadaan berdiri.
Yang penting mintanya kebaikan dan tutup dengan sholawat. Paham? Nabi masuk masjid, sholat 2 rakaat, thumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid, faja'ani Jibril alaihi salam. Di beranda masjid mendatangi aku malaikat Jibril bi ina'im min khamrin wa ina'im min laban, dengan secawan khamar dan secawan susu. Segelas khamar, segelas susu. Nabi disuruh milih. Bu, ngerti khamar? Tahu khamar? Susu genderuwo. Ya sama susu juga, tapi buat genderuwo. Ditawarkan segelas khamar, ditawarkan segelas susu. Waktu itu khamar belum diharamkan, belum haram, Pak. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, khamar belum haram. Ibarat kata kalau diminum belum dosa, walaupun memabukkan. Nabi mikir, pilih susu atau khamar? Karena sama-sama warna putih, Pak. Susu warna putih, khamar warna putih. Susu atau khamar? Khamar atau susu? Fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih susu. Wa qala Jibril, Jibril berkata, ikhtartal fitrah. Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Laqad asabtal haqq. Loh Jibril, seandainya tadi saya salah milih, yang saya pilih khamar bukan susu, apa jadinya? Seandainya engkau salah Muhammad, maka itu pertanda alamat umatmu bakal teler semua, umatmu bakal mabok semua. Untung Nabi minumnya susu. Wong Nabi sudah jelas-jelas minum susu, masih banyak umatnya yang teler. Iya Pak ya. Jangan-jangan Pak, kalau Nabi dulu waktu Isra wal Mi'raj minumnya khamar, jangan-jangan pengajian begini minumnya bukan aqua, bukanlah segar, minumnya kopi miring. Ada gak sih kopi miring gitu? Minumnya apa? Tuak. Jangan-jangan Pak, jangan-jangan. Artinya Bapak Ibu, untung Nabi minumnya susu bukan khamar. Halo. Tapi kalau dipikir-pikir ya enaklah milihnya. Milih yang tangan kanan susu, milih yang tangan kiri khamar. Adresnya jelas, alamatnya pasti. Yang repot itu Bapak Ibu kalau ketuker atau kecampur. Kalau ini kan enak, tangan kanan susu, tangan kiri khamar. Persis kayak nyanyian zaman dulu itu. Madu. Wah cocok. Racun. Kan enak milihnya Bu. Milih yang tangan kanan madu, pilih yang tangan kiri racun. Kan enak milihnya. Tapi ngomong-ngomong ibu-ibu kalau disuruh milih di madu nopo di racun? Coba kita ulang lagi. Kalau milih yang tangan kiri susu, yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar, milih susu nopo khamar? Susu. Kalau yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Ada yang milih di racun Pak, ada yang nggak milih. Nah coba tak ulang lagi. Narasi pertanyaannya begini, kalau tangan kanan susu, tangan kiri khamar, milih susu apa khamar? Susu. Yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun, milih di madu nopo di racun? Allahu Akbar, ini pertanyaannya yang salah ya. Milih di madu makan mati, milih di racun mati. Itu bukan pilihan. Artinya Bapak Ibu, selama kita masih bisa milih enak, pilihannya jelas A, B, C, D, selama masih bisa milih enak. Cuman kita ini sedang dihadapkan dengan suatu masa, suatu zaman di mana kita bingung membedakan mana susu, mana khamar, mana madu, mana racun. Kenapa? Talbis. Apa itu talbis? Talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Khamar campur susu,
madu campur racun, ibarat air campur bensin. Air campur bensin diminum manusia mabok, diminumkan ke motor mogok. Enggak ada benernya Bapak. Itu talbis, dimana yang benar sama yang salah itu kecampur jadi satu. Ujung-ujungnya yang benar kalah. Nggak mungkin Pak, air campur racun yang menang air, nggak mungkin. Pasti yang menang racun. Yang lebih berbahaya lagi zaman sekarang Bapak Ibu, kamuflase, talbis. Kan ada, bukan talbis, talafi. Kalau talbis kecampur, nek talafi kamuflase. Halo, apa kamuflase itu bahasa kitanya ya? Nipu, tampilannya malaikat, dalamnya belis, jubahnya jubah kenabian, kelakuannya kelakuan preman, pecinya peci sunnah tapi tukang menebar fitnah, jubahnya islami tapi tukang provokasi. Itu namanya talafi alias kamuflase. Kalau kata wong Palembang waluyo, enten waluyo Pak, enten waluyo niku. Kalau cara orang Palembang, waluyo itu wajah lugu ati buayo. Ada Pak? Oh ngapunten nggih Pak waluyo, ngapunten niku waluyo Palembang wajah lugu ati buayo. Kalem, tahu-taunya kanji luar dalam. Anteng, ternyata player, pemain. Makanya benar kalau kata orang di medsos, dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Pas ketemuan mukanya beda. Ibu-ibu ini Pak, wayahe pasang foto profil ten WA, ten Facebook glowing skincare. Begitu janjian ketemuan burik taunya, bikin kecewa. Hadirin wal hadirat, bahkan katanya begini Pak sekarang, santet itu nggak bisa lagi lewat foto. Santet itu, mengapa santet nggak bisa lagi lewat foto? Setannya bingung, kata jinnya kok foto sama aslinya beda ya. Makanya sekarang nggak bisa lagi melet nyantet lewat foto, tuh udah bisa lagi, nggak bisa. Balik lagi Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan zaman talbis dan talafi, zaman kecampur antara yang hak dengan yang batil, zaman talafi, kamuflase. Halo, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci adalah man kana taubuhu khairam min amali, orang yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Antakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan setan, jubahnya jubah kenabian tapi kelakuannya kelakuan preman. Hari ini orang pakai jubah, pakai gamis warna putih, pakai surban, pakai imamah udeng-udeng, jubahnya jubah kenabian, pakaiannya pakaian kenabian, imamahnya imamah kenabian, tapi kelakuan preman. Preman berjubah, malah udah kayak gitu ngaku cucu Nabi lagi Pak. Halo, halo, lah preman-preman di Indonesia, tepuk tangan dulu lah, tepuk tangan. Preman-preman di Indonesia ini kan begitu Pak, udah pakai jubah, gak baju putih-putih kan begitu, pakai udeng-udeng, pakai surban, ngaku cucu Nabi, lalu kemudian ngereman Bapak Ibu, mendelegitimasi pemerintah yang sah. Hati-hati, ini sudah dialamatkan oleh Kanjeng Nabi Pak. Apa bedanya iblis sama Adam? Kalau Nabi Adam itu aqarra bidzambi, dia buat dosa, dia ngaku dosa. Dia buat dosa, dia ngaku dosa. Ya Allah, saya berdosa, saya hina, tapi sehina-hinanya saya ya Allah nggak mau masuk neraka.
itu dapat hidayah. Makanya preman kalau kita tegur, bang sholat dulu bang, iya gua kok malas banget sholat, ya doain gua ya biar dapat hidayah bisa sholat, itu bisa dapat hidayah. Makanya banyak preman masuk surga Pak, bahkan yang sudah membunuh sampai 100 orang masuk surga, karena bagi Allah bukan bagaimana sebelumnya tapi bagaimana akhirnya. Tapi hati-hati iblis, lam yukir bidambi, sifat iblis itu nggak mau mengakui dosa-dosa. Halo iblis nggak sholat ngaku wali. Indonesia ini banyak Pak orang nggak sholat ngaku wali, nggak Jumatan. Waduh bah, kok abah nggak Jumatan? Udah Jumatan di Mekah, mapas. Orang baju binangun, wah apa langsung percaya, wali ini wali, Jumatan ini teng Mekah. Kita nanya dia Jumatan di mana jam 1 siang, dia ngomong sudah tadi Jumatan teng Mekah. Lah jam 1 siang di Lampung, itu jam 9 pagi di Mekah, belum waktunya Jumatan, udah pasti bohongnya. Indonesia ini banyak loh Pak orang yang ngaku-ngaku wali, sholat enggak, mangkat Jumatan juga tidak, habis itu ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Begitu mati makamnya kemudian dibikin rumah-rumahan, lalu kemudian warga Nahdien suruh ziarah ke sana. Halo, ini hati-hati ibu muslimat, ini buat pengurus-pengurus ranting NU, MWC NU, Bu yo dipelajari, jangan asal ziarah. Ini orang diklaim wali padahal nggak pernah sholat, mati itu. Kepencet. Halo, nggak pernah sholat diklaim wali, tapi itulah sifat iblis. Iblis itu nggak taat kepada Allah, ngaku orang suci. Sifat yang nurun dari iblis itu ngaku keturunan orang suci. Hati-hati dengan zaman sekarang, banyak kamuflase yang sedemikian rupa. Habis mic-nya aja nggak kuat menghadapi suara saya ya, dibentak-bentak soalnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang lurus-lurus saja ziarah Wali Songo. Wali Songo itu jelas ulama kita Bapak Ibu, rata-rata dzurriyyati Kanjeng Nabi. Wali Songo itu nggak ada yang ngaku-ngaku dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah, nggak ada. Wali Songo nggak ada yang ngaku keturunan Nabi, tapi nasab mereka tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ziarah lurus saja, jangan disimpangkan kemana-mana. Ziarah Wali Songo yang udah jelas ulama, dia mendakwahkan Islam ke bumi Nusantara. Mengapa kita ziarah makam-makam wali, orang-orang soleh, para ulama kita? Uhibbus solihina walastu minhum la'anli an anala bihim syafa'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku cinta dengan wali-wali Allah, aku cinta dengan orang soleh, walaupun aku bukan termasuk golongan mereka, tapi aku berharap mudah-mudahan mugi-mugi di akhirat nantinya aku mendapatkan syafaat bersama mereka. Allahumma amin. Halo, jadi ziarah makam wali ini Pak, itu hukumnya sunnah. Karena ngapa? Ziarah makam orang solih. Mugi-mugi Bapak Ibu di akhirat nanti bersama wali-wali itulah kita semua mendapatkan syafaat. Hanya saja saya perlu ingatkan, jangan sampai keramat Wali Songo dikunjungi tapi keramat yang terdekat terabaikan. Siapa keramat terdekat? Orang tua. Apa tadi Bu sholawatan panjenengan? Orang tua itu durung mangan ngaku poso. Subhanallah, durung mangan ngaku poso. Ibu itu sangat pandai berbohong sama anak. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia, pinternya bahasa Inggris malahan. Kata ibu saya, ame anak lemah umak dek dena minta,
ame anak sare umak nangis siang malam. Ini bahasa Inggris Kingston bang. King itu raja, stone itu batu-batu raja. Kan mama pulau ogan, bapak pulau komring. Jadi begini bapak ibu, tak terjemah ya. Ame anak lemah umak dek minta, ne anaknya seneng, ne anaknya suci. Kalau anaknya kaya, ibu nggak pengen minta, betul nggak bu? Tapi kalau dikasih mau kan bu, mau. Ibu-ibu ini pak minta nggak mungkin, dikasih ya mau. Tapi kadang-kadang anak zaman sekarang sekolah tinggi-tinggi tapi goblok. Mengapa saya katakan goblok? Sama mamanya nanya, mak apa kabar, sehat le? Mak masih punya duit? Masih le. Cukup nggak mak? Cukup le. Nggak, mama ngomong aja mau dikirim atau tidak? Nggak usah le, niki anak ekop. Sama mama jangan nanya geh, mama pasti bohong. Durung mangan ngaku poso. Coba kalau anak sakit bapak ibu sampai jam 12 malam dikompres sama mamanya, si anak nanya, mama nggak ngantuk, mama belum tidur. Apa kata mama? Mama nggak ngantuk nah. Pada sambil kletak-kletuk ngantuk. Susah makan kadang tidak, tiba-tiba dapat besek dari tetangga isinya rendang padang, semua disuapin ke anak. Apa kata anak? Mama nggak makan rendang. Enggak nak, mama nggak suka rendang. Padahal sambil nyuapin anaknya kering ludah rasanya. Itulah mama, itulah ibu. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Gede bang, ama anak lemah umak dek nak minta, nggak pengen minta, tapi ama anak sare umak nangis siang malam. Kalau anak susah siang malam ibu menangis. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Ya Pak ya bu, kalau niki kan merantau, kalau niki lahirnya di Lampung Utara, di Tanjung Raja, tinggal di kebun, melahirkan aja dalam kebun bu, hampir gelinding. Orang mah lahirnya di bidan, di dokter rumah sakit, dukun beranak lah saya. Dukun beranaknya telat datang di kebun. Ibu saya salah sih, udah hamil tua masih ngorek kontraksi. Akhirnya melahirkan, begitu dukun beranak datang tinggal motong tali pusat. Itu kejadian saya ini. Kalau kata orang Sunda jelma leweng umbul bu, di kebun dalam hutan lahirnya. Wong bapak saya pernah transmigran ke Mesuji tahun 89 atau 88 itu. Transmigran bapak saya ke Mesuji. Cuman dulu kan susah betul ke Mesuji ini. Jalan lintas belum ada itu tahun itu, jalan lintas Sumatera belum ada, boro-boro jalan tol. Makanya karena ada jalan tol jasanya Pak Jokowi, mudah-mudahan Pak Jokowi sehat panjang umur, amin amin ya rabbal alamin. Kita harus akui jasanya Pak, jangan cuma lihat nggak bagusnya tapi banyak kebaikannya. Ingat betul Bapak Ibu, bapak saya transmigran ke Mesuji karena nggak tahan Pak, akhirnya pulang kampung dijual. Yang tahan merantau dalam hutan itu orang Jawa taunya. Karena orang Jawa merantau nggak bawa golok, nggak bawa bade, nggak bawa gerpu, nggak bawa celurit. Orang Jawa merantau bawa ngalah ngalih baru ngamuk kalau terpaksa. Makanya orang Jawa di mana-mana ada. Halo hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang susah. Jadi bar mondok bu ceritanya, kalau niki merantau ten Bandar Jaya, modal ilmu dari pondok jadi merbot masjid, jualan koran Pak di pasar Bandar Jaya, jualan koran dari pagi sampai siang, naik bis, kan dulu jalur lambat karena macet, naik bis, begitu loncat bisnya ngebut jatuh. Berhentilah jualan koran setahun ten Bandar Jaya, merantau ke Bandar Lampung, kuliah nang IAIN Raden Intan, yang sekarang UIN Raden Intan. Lah sekarang Bapak Ibu
Orang tahu enaknya punya pondok pesantren. 7 tahun ngontrak ke Bandar Lampung, 3 kali diusir dari kontrakan gara-gara nggak kebayar kontrakan. Begitu saya punya rumah, ibu saya datang nangis sujud ibu saya. 3 kali, nak, kamu diusir dari kontrakan. Lah, saya kan nggak pernah cerita. Ibu tahu dari mana? Ngan idi nak cerita, nak, umak tahu galanya. Kamu nggak usah cerita, nak, umak tahu semuanya. Kamu pernah kehabisan beras kan? Ngutang sama toko Cina, dipulangin lagi karena nggak kebayar. Semua tahu, itulah ibu. Makanya waktu saya berangkat haji, halo, waktu saya berangkat haji Bapak Ibu, saya lupa Pak, udah berangkat seneng syukuran tahun 2012, bersyukuran berangkat haji. Begitu sampai di sana tawaf biasa nih, bukan tawaf haji, tawaf biasa, sekedar ingin tawaf. Ada ibu-ibu yang wajahnya mirip sekali ibu saya. Langsung terduduk saya, Pak. Loh, saya yang naik haji ini, bukan ibu saya. Mulai rasa berdosa, Pak. Dia yang susah, dia yang payah. Tapi ngapa saya berangkat, dia enggak? Puncak haji wukuf di Arafah, ketua kloter dan pembimbing haji menyatakan, Pak Ustadz, dimohon untuk khutbah Arafah. Nggak bisa. Loh, nggak bisa? Saya pengen nangis terus karena ingat ibu saya. Saya berdosa. Loh, kok saya nggak ngajak ibu saya? Kata pembimbing hajinya, telepon, orang tua telepon, sambungin ke kakak telepon. Apa kata umat? Dek, ngapa nak? Itu rezeki ngan gak apa-apa, mboten nopo-nopo le. Itu rezeki awakmu. Itulah seorang ibu. Tegak kaki saya berdiri Bapak Ibu, baru bisa khutbah Arafah. Kata orang, gunung itu tinggi, tapi setinggi-tingginya gunung tetap ada puncaknya. Lautan luas sekali, tapi seluas-luasnya lautan tetap ada tepinya. Namun kasih ibu tidak pernah berpuncak. Kasih ibu tidak pernah bertepi. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Satu-satunya manusia yang hanya memberi dan tak pernah harap kembali. Saya ingin ingatkan kepada semua anak yang hadir di sini, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tuanya sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Tak balikin sekali lagi, tidak akan mati anak yang durhaka kepada orang tua sebelum dia merasakan sakit seperti yang dirasakan orang tua. Jangan pernah sia-siakan selagi keramat masih ada. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti babi, maka rezekimu pun akan seperti rezeki babi. Capek, tapi gak akan pernah cukup selama-lamanya. Nyuwun sholawat, siapin ya sholawatnya nanti. Halo, ingat keramat nggih? Lanjut. Selanjutnya thumma urija bina, ini bisa dibaca urija ya Pak, bisa dibaca aroja. Thumma urija bina ila sama'id dunya, lalu kami dinaikkan ke langit dunia. Fastaftaha Jibril minta dibukakan pintu. Kemudian datang malaikat penjaga pintu langit. Man anta? Anda siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka? Yang bersama Anda siapa? Muhammad, yang barengan saya Muhammad. Itu malaikat penjaga pintu langit Pak. Mungkin udah tahu tuh Nabi Muhammad, tapi kan harus diperiksa. Ibarat kata kita mau keluar negeri, ya diperiksa dulu nih, ada visa masuk kan nih orang.
kan begitu. Paspor diperiksa ada cap pisahnya nggak bisa asal masuk. Wa ma'aka sama anda siapa Muhammad, wa qad bu'itsa ilaih, Muhammad punya visa, dia diutus, wa qad bu'itsa ilaih, ya dia punya visa, dia diutus. Fafutihalana, dibukakan pintu langit pertama, faida Nabi Adam alaihi salam farhababi wa da'ali bi khair. Buka pintu langit pertama, ketemunya bapak moyang umat manusia Nabi Adam alaihi salam, langsung dipeluk, langsung didoakan oleh bapak kita Adam. Cuman ada yang aneh. Apa yang aneh? Di sebelah kanan banyak bayangan putih, di sebelah kiri juga banyak bayangan kanan kiri. Nabi bertanya, man haula ya Jibril, siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril, yang kanan Muhammad ashabul yamin, golongan kanan. Mereka adalah arwah anak cucu Adam yang bakal masuk surga. Halo Bu, dapat besek sudahan? Yang lapar monggo kersani sambil makan, dah apa-apa. Bapak-bapak sambil ngudut Pak, monggo. Saya baca penelitian Google, satu batang rokok itu memendekkan umur 20 menit. Jadi kalau Pak Kades ngudut 20 batang sehari, berarti umurnya bakal pendek 400 menit, 7 jam lah ya, sepertiga. Berarti kalau wayahnya umur 60 tahun akan mati di umur 40 gara-gara ngudut. Kata Google, rokok mendekin umur, tapi faktanya yang ngudut panjang umur, yang nggak ngerokok cepat mati. Salah kayaknya penelitian itu, salah. Monggo kersane yang ngudut Pak, karena kalau bapak-bapak lepas ngudut, lebih konsentrasi nyerap ceramahnya, nyerap ilmunya, itu lebih baik daripada masuk kuping kanan bablas kuping kiri. Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan, di sebelah kirinya juga. Yang sebelah kanan golongan kanan calon penghuni surga, semoga kita termasuk di antaranya, amin. Yang sebelah kiri itu ashabus shimal, golongan kiri calon penghuni neraka. Nah begini Bapak Ibu, dalam season Isra wal Mi'raj niki Pak, Nabi diajak kunjung, at-talaqtu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara, aku kunjung ke surga, kata Nabi, aku lihat sebagian besar penghuni surga itu orang fakir. Halo, sing pakir-pakir, sing miskin-miskin, yang melarat duluan masuk surga. Kalau sholat, kalau nggak sholat langsung dilempar ke neraka. Halo, sebagian besar penghuni surga, kata Nabi, orang fakir, orang miskin. Begini Bapak Ibu, kita ini boleh jadi orang kaya. Halo Bu, kita ini boleh jadi orang kaya, tapi wajib bermental kaya. Kalau boleh hukumnya mubah kan, nggak makruh, nggak sunnah juga, tapi wajib bermental kaya. Ini penting, karena miskin itu juga nggak selalu jelek. Betapa banyak orang yang tampaknya miskin harta tapi kaya rasa. Tidak sedikit orang yang tampaknya kaya harta tapi miskin rasa. Ada loh Pak, orang Indonesia ini belum bahagia gara-gara belum bisa jalan-jalan ke Paris. Tapi ibu-ibu ini Pak, tahun baruan ke Mutun aja, senengnya bukan main. Udah selfie kemana-mana, mulut sampai dipengot-pengotin. Ya nggak Bu? Bahkan ada loh Pak, ibu-ibu itu nggak bisa bahagia gara-gara belum bisa kebeli tas yang 1 miliar. Terutama bini-bini bupati itu biasanya ya, pengen tas-tas mahal, tapi ibu-ibu ini pakai tas yang harga 200.000 aja senengnya. Pengajian bawa tasnya aja begini, 5 jari dipasangin cincin semua lagi.
begitu masuk taruh digoyang-goyang, wong 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 ting begini. Karena kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda berasa kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi rasa bersyukur yang menjadikan Anda kaya. Apa orang kaya yang bersyukur? Bukan. Orang bersyukur yang kaya itu Pak, lapang. Nih buat modal Pak Kades, karena Pak Kades ini ada modal ganteng, masih muda Pak. Saya doakan jadi bupati Musuji lah ya. Tapi syaratnya harus merakyat Pak, harus merakyat. Karena begini masalah di kita itu, enggak apa-apa tatuan kan gitu Pak. Kayak Kades Hoho itu, tahu Hoho? Preman, seluruh badan penuh tato. Ya pernah nakal nggak jadi masalah. Karena orang bukan menilai penampilan. Ya seperti saya katakan tadi, buat apa penampilan malaikat tapi jebulin nipu? Kan begitu. Kita apa adanya. Karena begini Bapak Ibu, Indonesia ini Pak, mental pejabat kita sudah banyak yang rusak. Banyak orang mendapatkan jabatan tujuannya hanya untuk memperkaya diri. Halo, saya ini berani ceramah depan jenengan begini nih. Kalau depan menteri nggak berani saya Pak, nggak berani. Jadi begini Bapak Ibu, saya jadi ingin mengenang sosok Insinyur Sutami. Kalau jenengan ke Bandar Lampung, ada jalan komplek industri Pak, jalan negara itu, nama jalannya Jalan Insinyur Sutami. Siapakah itu Insinyur Sutami? Saya nggak cerita jauh-jauh lah kan, karena kita ceritanya fadilah sahabat misalnya kan. Ini fadilah tokoh-tokoh Indonesia lah. Insinyur Sutami ini mantan Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum, zaman Soekarno sampai zaman Pak Harto. Zaman sekarang Pak jadi Menteri PU sugih. Jangankan Menteri PU, Kepala Dinas PU sugih niki Menteri PU. Betapa kagetnya orang wayahnya Lebaran Idul Fitri, wayahnya Hari Raya, menteri-menteri yang lain main ke rumah Insinyur Sutami, rumahnya bocor, lantainya sudah pecah-pecah. Pak Insinyur Sutami rumahnya sederhana, nggak kayak pejabat yang lain. 14 tahun jadi menteri, dari zaman Pak Karno sampai zaman Pak Harto. Menteri yang paling takut ke rumah sakit. Mengapa takut ke rumah sakit? Takut nggak kebayar. Beliau kena penyakit liver Pak, nggak sanggup berobat ke rumah sakit. Sampai Bapak Ibu listriknya dicabut PLN. Gara-gara apa? Nggak bayar, nggak sanggup jadi membayar listrik PLN, dicabut. Maka Insinyur Sutami dinobatkan sebagai pahlawan, menteri termiskin sepanjang sejarah peradaban umat manusia. Halo, bukan cuma Indonesia nih, menteri termiskin sepanjang sejarah peradaban umat manusia, Insinyur Sutami. Maka ini diteladanilah mestinya oleh pejabat-pejabat kita, oleh menteri-menteri kita. Zaman saniki Pak, nggak usah korupsi, udah kaya, tunjangan jabatan dan lain sebagainya sudah kaya Bapak Ibu. Mudah-mudahanlah pejabat kita amanah semua, amin amin ya rabbal alamin. Artinya miskin itu tak selalu jelek, yang penting kita merasa cukup. Makanya doa Nabi begini, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakini yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan bangkitkan saya pada hari kiamat nanti dalam keadaan bersama rombongan orang miskin. Subhanallah. Ngapunten nggih, kalau ceramah matur macam ini Bapak Ibu, saya aja nggak mau Pak jadi orang miskin gitu. Panjenengan mau mengamalkan doa ini? Kalau saya males. Nah santri saya makan apa kalau saya miskin Pak? Gak sanggup kita Pak Babin gak sanggup, Pak Kades gak sanggup. Kalau Pak Kades yang miskin curiga rakyatnya Pak, masyarakatnya.
Kan begitu, jangan-jangan numpang bangi itu, jangan-jangan pikir masyarakat. Artinya Nabi subhanallah luar biasa doanya. Cuman begini Bapak Ibu, miskin dalam terminologi hadis ini bukan melarat Pak. Ndak banyak kendak, ndak banyak kepengen, nggak punya banyak mau, syukuri apa yang ada, alias bermental kaya. Halo Bu, jenengan tak kasih tahu ciri mental kaya. Satu, tidak pernah terobsesi dengan punya orang, nggak pengen sama punya tetangga, pengen sama punya sendiri aja. Capek Bu kalau kepengen punya orang. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tonggoni beli ceret meng ceret. Bapak-bapak nih, ngapunten Pak, bapak-bapak sengsoro Pak kalau pengen sama punya tetangga. Bapak-bapak sengsoro Pak kalau mencintai istri tetangga. Ingat bapak-bapak kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ya iyalah, bacok orang jangan macam-macam. Ya kan godaan bapak-bapak kan cewek. Dan ngapunten, ibu-ibu harus tahu, suami-suami laki-laki yang punya istri cantik lebih berpeluang untuk tidak setia alias tukang selingkuh daripada suami yang punya istri jelek. Halo, halo. Contohnya siapa? Ridwan Kamil. Itu manusia. Mengapa rumangsa dapat istri cantik dia merasa laku Bu, lupa diri dia. Bini saya aja cantik, pasti yang cantik itu mau juga sama saya. Apalagi jabatan saya kades. Awas Pak Kades, Pak Kades ini putih ganteng pulo. Hati-hati Pak Kades, banyak godaan. Banyak janda nggak di sini? Nah itu hati-hati tuh, hati-hati. Cuman bapak-bapak yang rumangsa istrinya jelek Pak, lebih sadar diri, sadar posisi. Bini saya aja jelek, berarti cuman yang begini yang mau sama saya. Makanya kata orang, laki-laki yang punya istri cantik berpotensi untuk berselingkuh dibandingkan dengan laki-laki yang istrinya jelek. Makanya mulai sekarang Pak cari istri yang jelek-jelek aja biar setia. Halo, jangan terobsesi dengan punya orang. Satu ya. Yang kedua, orang kaya itu nggak harus pamer. Jangan pamer ya Bu. Akhirnya karena pamer orang jadi meri, orang jadi iri, orang jadi dengki. Makanya kemarin Pak anggota DPR rumahnya dijarah demonstran. Ya bukan hanya gara-gara kata-kata, tapi karena flexing, pamer. Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer kesenangan di dekat orang yang susah. Jangan pamer kemewahan di dekat orang-orang melarat. Jangan pamer nikmatnya sehat di dekat orang sakit. Jangan pamer makan sate kambing dekat orang stroke. Gak enak Bapak Ibu. Jangan pamer kemesraan di dekat orang jomblo. Ngenes jomblonya. Makanya ada istilah Jones, jomblo ngenes. Ngelihat yang mesra-mesra. Oke, jangan pamer. Nggak perlu ditunjuk-tunjukkan orang. Cocok atau cocok? Halo, awas Bu, jangan lupa ini. Jangan suka pamer. 3, jangan besar pasak daripada tiang. Buat apa kita pamer hajatan nikahin anak 1000 unit tarup, 100 unit tarup, 1000 rantangan lan kunjungan. Ngapunten kalau di mesuji ini malah ditulis ojo lali. Orang di mesuji ini pakai ditulis, amplopnya sampai dikasih. Nah, maaf ya, ini tradisi ya. Ngapunten Bapak Ibu, buat apa? Saya lebih setuju dengan orang-orang kota sekarang Pak. Bujang gadis suka sama suka nikah di KUA.
Cukup Bapak Ibu ngundang tetangga 40 kendurenan ngumumin, nih anak saya sudah nikah, sudah punya uang tabungan banyak, beli rumah, buka usaha, daripada nyusahkan orang tua. Gitu apa nggih? Nggak perlu besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ini buat kita semua lah. Ustadz, Bapak Ibu, Ustadz kalau besar pasak daripada tiang gak amanah, Ustadznya gak amanah, percaya. Kiai juga manusia. Pak polisi kalau besar pasak daripada tiang, akhirnya main judi online. Polisi banyak loh Pak main judi online. Tak ceramahin itu, karena kata Pak Kapolda, Pak Ustadz ceramahin nih polisi-polisi bandel ini. Kita ceramahin, ada yang judol gara-gara tadi gaji polisi nggak cukup, pengen dadak kaya. Nggak bisa kayak gitu. Pak Kades judol, Pak dana desa diembat buat main judi, bahaya Bapak Ibu. Karena besar pasak daripada tiang. Kita proporsional saja. Nggak ada yang namanya orang kaya dari main judi, apalagi judi online ada operatornya Bapak Ibu. Boleh berharap burung yang terbang tinggi, tapi punai di tangan jangan dulu dilepas. Akhirnya apa? Ngejar yang terbang tinggi, yang di tangan lepas. Pecat dengan tidak hormat, akhirnya gara-gara apa? Judol. Lebih baik makan singkong kenyataan daripada makan roti tapi ngimpi. Betul nggak kira-kira? Kita lebih baik mawas diri apa adanya. Yang penting ikhtiar, nggak ada kayak mendadak. Apa kayak dikiran wiridan orang sesat itu? Mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja, 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 mangan turu ngopi ngerokok duit teko ora kerja. Pungedan nggak bisa ikhtiar. Oke lanjut nih. Wa tala'tu finnari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Aku tengok di neraka kebanyakan penghuninya perempuan. Padahal ngaji istiqomah mayoritas jamaahnya perempuan. Lah kok bisa perempuan banyak masuk neraka? Bu, pengen tahu? Ini perempuan yang dimaksudkan di sini bukan orang Rejo Binangun, tapi perempuan yang nang Perancis, yang pakai baju kelek ketok, udelin nongol. Ini orang Perancis, orang Amerika. Orang Amerika itu suami selingkuh, istri selingkuh, suami cewekan, istri cowokan. Kalau orang Rejo Binangun kan enggak sabar gitu. Suami cewekan, istri setia. Artinya Bapak Ibu, yang dimaksudkan ini jangan ditelan mentah-mentah. Cuman saya ingin sampaikan buat ibu-ibu, kalau pengen masuk surga gampang. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha atau zaujaha. Wanita itu yang penting satu, sholat 5 waktu, 2, puasa Ramadan, 3, nutup aurat, 4, taat suami, masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia suka. Amin. Saya mau nanya ibu-ibu lah, mewakili malaikat. Ibu-ibu sudah sholat? Sudah. Ramadan puasa? Puasa. Auratnya ditutup? Tutup. Sama suami taat? Jangan pakai insya Allah, nggak percaya saya. Sholat, sholat, puasa, puasa, kerudung yang gue kerudung, tapi ketiban taat suami, insya Allah. Perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami, ibu-ibu kalau pengen masuk neraka gampang, ngelawan aja sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Jajal kalau nggak percaya. Wong kalau urusan surga perempuan paling gampang kok. Saya tanya sekarang, ada berapa kewajiban istri kepada suami?
Banyak. Ya berapa? Yang di belakang, ada berapa kewajiban istri kepada suami? Masak nasi kewajiban siapa? Suami. Nah kan pinter tuh. Nyuci baju kewajiban siapa? Suami. Maka besok pagi suami masak. Ibu-ibu gak usah masak, kewajiban suami. Nyuci piring kewajiban siapa? Suami. Anak kencing berak di celana yang nyebokin kewajiban siapa? Suami. Nyari duit kewajiban siapa? Suami. Menyekolahkan anak kewajiban siapa? Suami. Tak ceramahin di Menggala, apa kata ibu-ibu di Menggala? Bagus Pak Ustadz. Baru kali ini Pak Ustadz ngebelain kaum perempuan. Kewajiban istri kepada suami itu cuman ada satu tok, yakni taat manut perintah suami. Makanya Bu, nek dikongkon masak ya masak, nek dikongkon nyuci kata ibu-ibu di Menggala, gegoh gawah Pak Ustadz, podo wae sami mawon. Ya niat yang membedakan Bapak Ibu, niat yang membedakan. Makanya ibu-ibu nyuci baju niat taat suami. Dari satu lembar pakaian yang dicuci, ibu-ibu dapat 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Bayangkan kalau ibu-ibu nyuci baju suami 10 sehari, 2 celana dalam. Bapak-bapak celana dalamnya ganti gak Bu? Kalau nggak jorok amat, nanti kudisan ya. 2 celana dalam, kaos dalam 3, kaos oblong 4, kemeja panjang 5, baju kerja 6, baju keladang, baju koko 7, kemudian kolor pendek 8, celana panjang ke 9, ke 10-nya sarung. 10 saja ibu-ibu nyuci per hari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, langsung dihapuskan 20.000 dosa. Makanya Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju, bajunya saya resik Pak Ustadz, yang bersih cuci lagi, bongkaran lemari lah. Sayang dong, kalau sayang tanya suami, Pak opo bajunya mana Pak, kolornya mana Pak, kita enggul lama, lepas Pak, kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor dia. Halo, perempuan itu kalau niatnya taat suami semua jadi pahala. Kan kita ini sering baca hadis begini Bapak Ibu, paman kubilat sholatu kubilat sairu amalu, barang siapa yang diterima sholatnya diterima semua amal yang lain. Apa maksudnya? Ya kalau kita sudah sholat Bapak Ibu, nyuci jadi ibadah, ngerumat anak jadi ibadah, ngelayan suami jadi yang ibadah, masak jadi ibadah, ngepel jadi ibadah, nyapu halaman pun jadi yang ibadah. Halo? Ya, jam berapa ini ya? Perasaan udah 1 jam lebih ya? Ya, lanjut dikit lagi, tanggung. Mi'rajnya baru sampai langit pertama. Cuman saya sumbang saran kali bapak-bapak, Pak, jangan cuma nuntut istrinya taat, bapak juga kudu sayang sama istri. Cocok atau cocok? Wa khiyarukum linnisaihim khuluqa. Laki-laki terpilih adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak ini baik nggak Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suaminya, padahal pengen jawab jahat ya Bu, tapi takut kena kamplang. Begini Bapak Ibu, sekali-kali ya Pak, panggil istri mama. Ini cara di Rajo Binangun mama kan, jangan mae ge, udah kolot itu mah, mama merikirian mama, enten apa papa, mama tasik membersihkan teletong. Nggak apa-apa, walaupun rumahnya gede, tapi mama papahan. Begitu selesai, enten apa papa, lenggah mama, rogoh kantong kanan Pak, tarik duit 15 juta, banting, jeleger. Ini duit apa papa? Ini uang belanja mama,
gue tuku beras, bayar listrik, tuku berambang, cicilan kulkas, cicilan motor, kira-kira cukup mama? Yo turah malah papa, yo nek turah simpen kalih mama. Alhamdulillah. Ingat pak, yang sudah dikasih ke istri jangan diungkit-ungkit, sebel tuh istri. Cocok atau cocok? Istri ngekep 15 juta mau nyimpen ke kamar, nanti dulu mama. Rogoh lagi kantong kiri pak, banting lagi 15 juta. Ceger. Ini apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mamah melumah. Capek mamah ngulumat anak. 15 juta bonusnya. Mangka tonang pasar mama, jangan pulang kalau nggak habis. Subhanallah. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi nganti judul langit lah bu. Ya iyalah pak, ibu-ibu ini wanita paling nerimo. Udah tahu lah nggak mungkin istrinya, suaminya ngasih 30 juta sebulan. Tapi bapak-bapak harus tahu, ibu-ibu ini pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada zaman sekarang bu? Yang mana orangnya? Sebelah mana lah dulunya kira-kira ya? Itu yang nyebelin itu. Jadi maksudnya begini pak, jangan cuman istri dituntut buat taat, suami juga harus sayang dengan istri. Cocok atau cocok? Lanjut deh, dikit lagi sebelum salawat nih. Thumma bina ila sama'i tsaniyah, naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Thumma bina ila sama'i sabi'ah, naik ke langit yang ketujuh. Fafutiha lana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Fa idza Nabi Ibrahim alaihi salam musnidan zahrahu ilal baitil ma'mur, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya kata Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha kata Jibril, Muhammad berhenti sampai sini. Ada apa Jibril? Kamu lanjut sendirian, aku nggak boleh ikut Muhammad. Kata Nabi Jibril, aku nggak berani sendirian, sampean harus ikut. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni, engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya Muhammad. Makanya Nabi, saya ulangi, malaikat Jibril itu Bapak Ibu, halo, malaikat Jibril alaihi salam itu cuman sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kampungnya malaikat. Yang munggah sendiri Pak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditarik ke atas menghadap Allah azza wa jalla. Posisi menghadapnya bagaimana? Duduk iftirash. Duduk iftirash itu begini Pak Bu, duduk tahiyat awal. Praktek deh, duduk tahiyat awal begini, karena nggak kerekam seksi lagi. Biasanya saya bawa syuting besar Pak, cuman asisten syutingnya lagi sakit, jadi terpaksa bawa HP biasa. Duduk iftirash deh, Nabi langsung ucap at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan menghadap Allah. Makanya nanti di hari kiamat ingat ya Pak, jangan ngucap salam sama Gusti Allah, assalamualaikum ya Allah, jangan, itu kurang ajar. Kali Gusti Allah nggak boleh pakai salam, kali Gusti Allah tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, tahiyat penghormatan. Nah tahiyatnya Kanjeng Nabi dijawab oleh Gusti Allah. Apa jawabannya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh.
Lantas Nabi nyaut lagi, apa sautannya? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah. Halo, ini ingat ngaji fikih sedikit nggih? Begini, di madhab Syafi'i, tiang NU, warga Nahdliyin disunahkan dari awal jempol tangan ketemu jari tengah, digenggam, tunjuknya turun. Ini cara pertama. Illallah ngangkat. Cara kedua, tangan tetap dihamparkan. Begitu syahadat digenggam, illallah ngangkat. Itu ya. Asyhadu an la ilaha illallah ngangkat. Karena ada 4 madhab, Pak. Imam Hanafi begini, enggak digenggam tangannya, la ilaha illallah turun. Nafinya naik, isbatnya turun, la ilaha illallah turun. Imam Hanafi. Imam Syafi'i illallah naik. Imam Hambali dari at-tahiyat udah naik begini. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal. Lah Imam Malik diangkat dari awal, digoyangin kanan kiri, tak 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 tak. Ada yang atas bawah, wong 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 wong. Ada yang muter-muter, wer 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 wer. Masyarakat Raja Bina, warga NU, ikuti saja yang umum. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang umum-umum mawon. Ada kawan saya pulang merantau, sholatnya begini, wong 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 wer 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 wer. Sama anaknya ditangkap lepas, wer wer wer, tangkap lagi, lepas lagi. Selesai sholat digebuk anaknya. Mas, kata saya, yang salah bukan anakmu, tangan itu loh. Orang sini nggak biasa ngeliat yang begituan. Untuk gak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang? Jangan aneh-aneh gitu, Pak. Ini penting bab sholat. Begini, kalau Imam Syafi'i bersedekap itu bawah dada, atas pusar begini. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali telapak ketemu telapak di bawah udel. Jadi dari 4 madhab itu nggak ada yang begini, nggak ada. Apa mana begini, ngejar kaki orang, nggak ada. Ngejar kaki orang tuh nggak ada. Begini, ini Imam Samudra, madhabnya beda. Halo, makanya selain ngaji triwulan, Bu, selain triwulanan jenengan wajib, ini wajib malahan, yang rutinan ngaji fikih, ngaji pesolatan. Ada ngaji pesolatan dia? Ngaji fikih wajib itu, Pak. Minimal apa tuh? Mabadik fikih tamat, Fathul Qorib tamat, Safinah tamat, harus. Cara sholat yang benar, jangan sampai kita cara sholatnya nggak pas, Bapak Ibu. Halo? Dikit lagi. Selanjutnya, fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina sholah. Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar. Tadi Bu Hajah sudah menyampaikan tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, ifratu ala ummatika khamsa sholawatin. Aku wajibkan kepada umatmu 5 waktu sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku tetapkan perjanjian, kata Allah, barang siapa yang menjaga sholatnya maka dia selamat. Wa man lam yuhaffid alaihinna liwaqtihinna, tapi yang enggak jaga sholat, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisi. Alias sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada loh ibu-ibu tuh niat subuhnya, bapak-bapak niat subuhnya begini, Pak, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, kodoan billahi ta'ala. Lah kekodoan, Pak, jam 8 sholat subuhnya. Yang aneh ibu-ibu niatnya malah begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal kiblati, kesiangan lan kawanan billahi ta'ala. Lo kok kawanan, Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Yang aneh anaknya, usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isai, keroyokan, hoplosan billahi ta'ala, hancur sholatnya.
Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israil. Halo, ulang sekali lagi. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israil. Maka puncak daripada ngaji Isra wal Mi'raj hari ini, pesan Bapak Ibu, jangan tinggalkan sholat. Sholat kan gak bikin repot, gini penggi. Sholat subuh wayahi bangun tangi, sholat zuhur wayahi berhenti. Ceramah aja Pak, kalau sudah zuhur udah gak enak. Makanya saya nggak mau telat kalau diundang ceramah, takut kezuhuran. Ceramah kalau sudah numbur zuhur udah nggak nyaman. Dengan sudah lapar sayanya tidak nyaman. Zuhur wayahnya istirahat, asar wayahnya selesai kerjaan. Jadi kuliah aja Pak jam 4 selesai, nguli nukang bangunan. Maghrib wayahnya kita sudah sampai rumah, isya wayahnya kita mau istirahat. Sholat paling 5 menit, nggak capek. Saya belum pernah lihat bapak-bapak sholat ngap-ngapan. Kenapa Pak D? Capek biar sholat. Nggak ada. Orang olahraga capek banyak, orang kerja capek banyak, makan aja capek banyak. Ibu-ibu habis makan bakso ngap-ngapan habis 5 mangkok, nggak bisa napas. Sholat nggak bikin capek, maka jaga sholat. Insya Allah hidup kita barokah dunia sampai akhirat, selamat kita dunia sampai akhirat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita sholawatan dulu. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.